Ini ada sedikit, saya ingin sampaikan ke Pak Trenggono, saya ingin Pak Trenggono juga menjawab mengenai hal ini. Jadi ada sedikit, kekhawatiran Pak, yang memang kami terima gitu ya Pak, dalam, pengaplikasian atau implementasi dari PIT berbasis kuota ini, yaitu mengenai asas keadilan. Jadi ada kekhawatiran Pak, jika ini diterapkan, ada potensi untuk menimbulkan konflik antara nelayan kecil dan perusahaan besar. Nah, bagaimana KKP memastikan hal ini khususnya terkait data stok ikan dan juga mungkin performa dari nelayan kecil itu sendiri, Pak? Silakan Pak Trenggono. Iya, ini salah salah persepsi kalau menurut saya. Justru PIT ini adalah kemerdekaannya nelayan lokal. Jadi Ya, ke depan itu nelayan lokal itu harus betul-betul menjadi masyarakat produktif. Itu yang kita buat modelingnya di Biak yang tadi saya ya, sampaikan. ya. Jadi di Biak itu ada satu kampung nelayan yang mereka sangat sangat buruk lah ya, infrastrukturnya buruk dan sebagainya. Nah, dalam hal ini pemerintah melakukan intervensi, jadi menyiapkan dermaganya yang bagus, lalu kemudian menyiapkan pabrik esnya yang sesuai dengan kebutuhan mereka, lalu kemudian kita siapkan yang namanya cold storage untuk yang namanya penyimpanan perantara, lalu kemudian kita siapkan warung logistik. Jadi orang kalau mau melaut itu kan mesti bawa makanan, bawa perlengkapan-perlengkapan selama di laut kan begitu, obat-obatan dan seterusnya. Itu kita siapkan. Lalu kemudian ada SPBN. Jadi kita sudah bisa tahu berapa sih satu kampung ini, misalnya ada 200 orang. Nah, itu udah bisa kita tahu 200 kalau setiap hari dia melaut dalam 1 tahun berapa kebutuhan BBM-nya. Nah, itu kita siapkan di situ, jelas sekali di situ. Lalu yang berikutnya adalah bengkel kapal. Bengkel kapal juga kita siapkan. Nah, supaya apa? Supaya kalau misalnya terjadi kerusakan terhadap kapal dan sebagainya bisa langsung diperbaiki di kapal situ. Dan yang terakhir adalah bantuan kapal penangkap. Nah, semua ini totalnya adalah kira-kira sekitar 25 miliar sampai 30 miliar lah dalam satu kampung. Itu kampungnya kita siapin juga pasar ikannya. Jadi pasar ada kulinerinya dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada koperasi yang nanti mengelola, karena kalau sudah dibangunkan oleh pemerintah kan harus ada yang ngelola. Koperasi harus dari mereka. Lalu kemudian ada balai latihan yang kita siapkan di situ, yang untuk ngumpul para nelayan itu untuk berdiskusi. Dan ini semua pemerintah hadir di situ. Baik. Nah, modelnya yang kita harapkan sebetulnya kalau kita bangun semua seluruh kampung nelayan di Indonesia ini, kita bangun secara terintegrasi, keroyokan dengan semua lembaga yang ada seperti kayak Dinas Sosial, Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian Desa, gabung jadi satu. Indonesia ini ekonominya tumbuhnya bisa 5-6 kali lipat. 5-6 kali lipat jika implementasinya ini bisa berjalan dengan baik ya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya begitu lugas, begitu jelas. Pak Trenggono, kita harapkan bersama agar implementasi dapat berjalan dengan baik dan persiapan menuju ke sana juga akan berjalan dengan mudah, lancar demi keberlangsungan dan keberlanjutan kelestarian Pelautan dan Perikanan Indonesia. Terima kasih banyak atas komitmennya Bapak Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dan juga sudah berbagi informasi bersama kami di CNBC Indonesia. Pak Trenggono, sehat, sukses selalu Pak. Terima kasih, selamat pagi.